Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7, bahwa kelompok 7 akan memperkenalkan anggotanya masing-masing. Berikut adalah Perkenalkan, nama saya Jihan Aulia. Perkenalkan, nama saya Dinda Ramawati. Perkenalkan, nama saya Anggita Dwi Rinjani. Saya Afifa Dwiyanti. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Pertamina. Pada tahun 1957, pendirian resmi Pertamina, lalu pada tahun 1966, dimulainya kemitraan melalui kontraktor-kontrak kerjasama di Indonesia yang disebut dengan KKKS. Pada tahun 1971, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1971 yang menugaskan Pertamina sebagai pemegang hak dan kontrol ataupun manajemen atas operasi pertambangan minyak dan gas di Indonesia. Tahun 2001, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 yang mengatur deregulasi sektor minyak dan gas. Berkembang pada tahun 2002, pendirian BP Migas yang berkepanjangan dengan Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas. Tahun 2003, status Pertamina menjadi badan usaha milik negara dengan nama PT Pertamina Persero. Pada tahun 2004, pendirian BPH Migas yang berkepanjangan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Pada tahun 2005, pendirian anak-anak perusahaan seperti PT Pertamina Persero, PT Pertamina EP, dan PT Pertamina EP Cepu, serta penandatanganan 2 kontrak kerjasama dengan BP Migas. Dan hingga saat ini, sebagai penghasilan minyak dan gas kedua terbesar di Indonesia. Slide berikutnya, Sistem Informasi Manajemen PT Pertamina menjelaskan teknologi informasi sangat luas cakupannya. Dari mulai yang menggunakan media audio, ke depan Pertamina harus memiliki sistem informasi manajemen yang canggih untuk percepatan arus data dan informasi, sehingga perusahaan memiliki bahan yang cukup untuk kegiatan operasional dan pengambilan keputusan. Sistem informasi ini juga harus dapat memperbaiki proses bisnis Pertamina untuk menuju proses bisnis yang lebih kompetitif. Terutama pada sistem informasi manajemen yang harus dibahas. Peran sistem informasi manajemen ini tak diragukan dari mulai bagaimana menunjang pekerjaan engineer di hulu sampai bagaimana menunjang supply chain manajemen di kilang atau SPBU. Juga pengadaan barang dan jasa yang disebut procurement. Mau tidak mau harus bersentuhan dengan teknologi. Menyikapi era globalisasi, pelaksanaan barang ataupun jasa dapat menggunakan sarana elektronik, baik internet, elektronik data, maupun email. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen SDM PT Pertamina. Yang pertama, mengimplementasikan pengembangan pekerja yang terorganisasi dan konsisten sehingga para pekerja memiliki kompetensi, keterampilan, dedikasi, kinerja, dan produktivitas yang tinggi. Kedua, memberikan penghargaan dalam bentuk kesejahteraan dan remunerasi yang kompetitif, serta memberikan perlindungan kepada pekerja sesuai dengan standar perusahaan migas di Indonesia dan peraturan yang berlaku. 3. Menciptakan dan mengembangkan hubungan industri yang aman untuk menciptakan suasana yang harmonis dan nyaman guna mendukung produktivitas yang tinggi. Berikutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis bahan bakar di Pertamina. Yang pertama, saya akan menjelaskan Pertamax. Pertamax adalah bahan bakar minyak produksi Pertamina yang memiliki angka oktan minimal 92. Angka oktan yang tinggi ini membuat pembakaran menjadi lebih sempurna dan tidak meninggalkan residu. Sangat direkomendasikan buat kendaraan sehari-hari saat ini. Yang kedua ada Pertalite, adalah bahan bakar gasolin terlaris selain premium karena harganya yang terjangkau. Namun berbeda dengan pendahuluannya, yaitu premium. Pertalite yang memiliki warna hijau terang dan jernih ini memiliki angka oktan yang lebih tinggi dari bahan bakar premium. Selanjutnya ada Dexlite, adalah salah satu varian bahan bakar
diesel untuk mobil-mobil low-sub, dan mobil niaga dengan teknologi common rail. Pertamina menghadirkan Dexlite sebagai bahan bakar diesel berkualitas namun tetap terjangkau sebagai komitmen untuk melayani kebutuhan bahan bakar masyarakat. Selanjutnya, Pertamax Turbo merupakan bahan bakar mesin yang memiliki teknologi ignition boost formula yang dapat meningkatkan drivability kendaraan atau teknologi kelincahan kendaraan saat bermanuver. Selanjutnya ada biosolar adalah jenis bahan bakar alternatif yang terbuat dari minyak nabati yang berasal dari berbagai jenis biji-bijian. Biasanya bahan bakar nabati ini diproduksi dari berbagai jenis biji-bijian yang mengandung asam lemak dan mengandung monoester. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan Aulia. Selanjutnya adalah cara pembayaran di SPBU. Di sini saya akan menjelaskan pembayaran yang non-tunai. Itu memiliki 3 opsi. Yang pertama adalah menggunakan aplikasi My Pertamina. Kita bisa mendapatkan aplikasi tersebut di Play Store maupun di App Store. Yang kedua adalah menggunakan kartu kredit. Kartu kredit ini sudah dilakukan sejak tahun 2017 bulan Januari. Caranya, konsumen hanya tinggal menggesekkan kartu tersebut di mesin EDC dan membayar transaksi nilai BBM yang sudah dibeli. Yang ketiga, menggunakan uang elektronik berbasis kartu. Contohnya seperti BNI, Tapcash, Breezy, dan Flash. Selanjutnya di sini ada 2 cara pembelian di SPBU. Yang pertama menggunakan aplikasi dan yang kedua menggunakan secara manual ataupun operator. Yang menggunakan aplikasi, yang pertama adalah masukkan jumlah uang dan pilih jenis bahan bakar yang ingin kita beli seperti Pertalite, Pertamax dan sebagainya. Dan pilih berapa liter yang ingin kita beli. Misalnya 1 liter. Dan bensin akan dimulai secara nol dan sesuai apa yang kita beli. Cara pembayaran menggunakan aplikasi ini seperti contoh yang tadi saya jelaskan itu menggunakan My Pertamina salah satunya. Dan yang menggunakan cara manual ini sama seperti tadi kurang lebihnya, masukkan jumlah bensin yang ingin kita beli dan berapa liter yang kita ingin beli dan lakukan transaksi pembayaran kepada operator dan bensin akan dimulai dari nol sampai sesuai yang kita beli. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan sistem informasi manajemen yang terdiri dari 3, yaitu 1. Untuk menyediakan suatu informasi dalam pengambilan suatu keputusan. 2. Untuk menyediakan suatu informasi yang digunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. 3. Untuk menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan harga pokok produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Dari ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dana pengguna lainnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen pemasaran PT Pertamina. Pemasaran merupakan sebuah proses dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran BBM retail merupakan salah satu fungsi Direktorat Pemasaran dan Niaga yang menangani pemasaran BBM retail untuk sektor transportasi dan rumah tangga. Pertamina melakukan pemasaran BBM retail melalui lembaga penyalur retail BBM atau BBK yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia seperti SPBU, stasiun pengisian BBM untuk umum, agen minyak tanah yang disingkat AMT, agen premium dan minyak solar yang disingkat PMS, serta Premium Solar Paket Dealer yang disingkat PSPD. Sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.